Bisalatu abdun nata wa nasyal mubta'a wal mubta'a. Sejelek-jelek hamba adalah hamba yang udah kelewatan ini hamba, melampaui batas sehingga ia lupa dalam hidupnya. Lupa dengan apa? Lupa kepada permulaan kejadiannya dan lupa seperti apa nanti akhir kematiannya. Jadi orang yang sombong, sekali lagi orang yang angkuh, yang kelewatan batas itu, berarti orang itu udah lupa bahwa dia dulu itu tidak ada apa-apanya, tidak berdaya, lahir jangankan mau pakai baju, duduk aja didudukkan, baring saja dibaringkan, mandi saja dimandikan, lupa deh dengan itu. Betul atau tidak? Lupa kalau jasadnya adalah terbuat daripada barang yang hina, yaitu air mani, yang kalau diberikan ke bebek aja bebek tidak mau makan air mani. Lupa dia. Nah, bisa abdun yakhtar dunya biddin. Dan ini yang paling parah adalah seburuk-buruk hamba ketika seorang hamba itu lebih memilih dunia daripada agama. Ojo, sebuah ini ada contoh gitu. Mau canda malam tuh buka puasa katanya. Mau apa tuh? Maaf tuh wah, aku pengajar di semua ada 500 coy. Aku pengen yang lainnya. Ketika seorang milih can dunia, menukar dengan agama, ini paling bohongan manusia model macam itu. Ya, jangan sakit hati. Itu bisa abdun yahtal dunia bisyubhat. Dan juga sejelek-jelek hamba adalah hamba yang merekayasa dunia dengan dengan hal-hal yang syubhat. Jadi sesuatu tadinya halal, tapi bagi dia ini direkayasa bagaimana supaya menjadi halal. Udah jelas yang dipilih dia ini salah, yang dipilih dia ini salah, tapi dia cari dalil supaya benar. Gimana supaya benar? Gitu. Cari pembenaran terus, jadi ngerekayasa agama ataupun ngerekayasa dunia ini dengan syubhat, dengan hal-hal yang syubhat. Bisalatu abdul zulmain yaqudu ila an. Sejelek-jelek hamba adalah hamba yang serakah, hamba yang serakah. Serakah itu apa? Tamak ya. Tamak yang menuntunnya kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keserakahan tadi itu, makanya manusia lahir ini tangannya itu ngepal semua. Jadi di dalam kitab dibahas kenapa anak lahir ini tangannya kok ngepal. Ternyata manusia itu lahir dengan keserakahannya, dengan ketamakannya. Kalau bisa sejak lahir itu dunia itu punya dia lah udah. Punya dia lah udah. Contohnya, kami contohkan satu saja. Kalau tupai itu apa ya? Tupai itu dia tidak serakah. Dia ambil kelapa, buah kelapa itu dia lubangi, dia konsumsi, habis itu selesai. Dia supaya tuannya tidak sakit hati. Kadang-kadang buah kelapa itu diturunkan sama dia. Gimana caranya? Ini kalau tupai, cukup itu saja. Keperluannya cuma itu, minum, makan daging kelapa itu sedikit, selesai. Sekarang kalau kita manusia, kelapanya dimakan, betul. Air kelapanya diminum, tempurungnya dipakai, serabutnya dipakai, daun kelapanya, daun kelapa mudanya, pelepahnya, lidinya, batangnya, tunggulnya, kira-kira serakah. Nah ini contoh saja dari saya.
dengan tupai ya kita malu. Tidak ada tupai habiskan batang kelapa. Dan Allah. Bisal abdun hawa yudillu bisal abdun qariba bikulli 'anil haqqi. Sejelek-jelek hamba itulah hamba yang hawa nafsunya telah menyesatkan. Sejelek-jelek hamba adalah hamba yang hasrat terhadap dunia, menjadikannya hina daripada kebenaran. Waliyadu billah. Jadi seburuk-buruk hamba, hawa nafsu telah menuntunnya kepada kesesatan, disesatkan oleh hawa nafsunya. Al-khabar ila tamami. Terus sempurnakan ini khabar. Ukiya anna Umar bin Abdul Aziz di waktu khilafati arsal sahabat ila Rum li ajli al-ghazala. Ini ada hikayat untuk memahami. Karena kita yang bahas ini adalah bab tentang menjual agama demi dunia. Nah, istilahnya kadang manusia ini demi kesenangan dunia, hawa nafsunya, demi kesombongannya, sehingga dilupakan itu agama, dijual itu agama. Ini ada sebuah kisah dari Raja Umar bin Abdul Aziz. Ini terkenal raja yang sangat adil. Waktu beliau memimpin arsal sahabat ila Rum li ajli ghazal. Beliau telah mengutus pasukan untuk memerangi negara Rum. Jadi ada pasukan diutus oleh beliau ke sana. Fanhazamatus sahabah wa usila 20 nafaran min as-sahabah. Kemudian terjadilah perang. Dan sahabat ini kalah. Maksudnya pasukan daripada Raja Abdul Aziz, pasukan Islam ini kalah. Terbunuh semua dan kedapatan 20 orang ditawan oleh Raja Rum. Berapa orang? 20. Wa amara Qaisar Rum liwahidin minhum ayadkhala fi dinihi wa ya'budu as-sanam. Kemudian Raja Rum ini memerintah kepada salah satu dari yang 20 orang tawanan anak buah daripada Raja Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz ini, untuk masuk ke dalam agamanya. Kamu maju sini. Kamu harus memeluk agama. Kamu harus menyembah wa ya'budus, menyembah berhala. Kemudian beliau mengatakan, wa qala in dakhalta fi dini wa sajadta lis-sanami aj'aluka amiran fi baldati 'azimah wa utika al-'alama wal khalq wal khal'a wal kusa wal buqa. Kalau kamu mau masuk ke dalam agamaku dan kamu mau menyembah daripada berhala, sujud kepada berhala, aku akan menjadikanmu raja. Aku akan menjadikanmu pemimpin di satu wilayah. Nah, jadi nanti ada satu wilayah besar bagian kerajaanku ini. Nanti kaulah yang memimpin di sana jadi raja. Aku akan memberimu al-alam. Alam ini sama dengan nama kami bang. Alam itu bendera. Al-alam, bendera kekuasaan. Jadi kalau udah diberi bendera oleh raja itu nanti udah dapat wilayah. Ini wilayah kamu, bendera kamu ini. Jadi alam itu artinya liwa. Liwa itu bendera. Alamuddin berarti benderanya agama. Ayat liwauddin itu. Kemudian wal khala diberi apa ya, pakaian kebesaran kerajaan itu. Akan kuberikan pakaian kerajaan, akan kuberikan gelas trofi emas dari kerajaan. Kemudian lalu buko, aku akan berikan trompet komando. Jadi tinggal kau komando ya anak buah kau itu. Suruh A, B, B, karena kau jadi rajanya di sana. Tapi di sini wa illam tadkhul fi dini abdul qawtaribu unuka. Kalau kau tak mau masuk ke dalam agamaku, maka aku
aku akan membunuhmu, maka akan memenggal lehermu. Gimana? Kamu masuk agamaku, nyembah berhala, kau akan jadi raja, segala fasilitas kulengkapi. Tapi kalau kau tak mau, kau kubunuh, kau kupenggal lehernya. Faqala, apa dijawab oleh orang itu? La abi'ud dina bid dunya. Aku tidak akan menjual agamaku gara-gara dunia. Sorry raja, aku tidak mau. Fa'amara bi qatli faqutila fil midan. Maka orang itu pun dipenggal lehernya di tengah lapangan alun-alun supaya disaksikan oleh masyarakat luas. Jadi dipenggal wa duriba unuqu fi sayf, kemudian dipenggal lehernya. Fadar ra'suhu fil midan sama-sama kepala yang udah putus dari tebasan pedangnya tukang jagalnya dari Raja Rum ini, maka kepala tadi itu mutar lapangan 3 kali mutar lapangan. Ini keajaibannya, Masya Allah, mutar lapangan. Kemudian sambil berkata itu kepala membaca ayat, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Duhai jiwa yang tenang, kembalilah kau kepada Tuhanmu dengan keadaan senang, gembira, mardiyah, diridhoi. Masuklah dalam golongan hamba-Ku, kata Allah, dan masuklah ke dalam syurga. Allahu Akbar. Kepala tadi itu menunjukkan kebenarannya, mutar 3 kali lapangan sambil menyatakan ayat ini bahwa ia telah mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa'adhiba Qaisar wa akhadha thani wa qala udkhul fi dini aj'aluka amiran fi misra kaza wa ila aqamunaka unuqaka kama qata'tu unuqa sahibi. Kemudian menjadi murkalah raja ini. Lalu dipanggillah orang yang udah kau maju lagi. Habis satu lagi. Kau masuk ke agama. Kau sembah itu berhala. Kau akan diberikan kaza wa kaza. Seperti tadi itu. Kau akan dijadikan pemimpin di satu wilayah besar. Kamu boleh jadikan negara itu kau yang pimpin sana. Kau dapat trofi, kau dapat bendera kepemimpinan. Dah kamu pokoknya enak aja, terserah kamu lah atur di sana. Tapi kalau kau tak mau, kau akan dibunuh, kau akan dipenggal leher. Gimana mau enggak? Kita dengarkan apa jawaban beliau ini dari orang yang kedua. Faqala la abi'ud din bid dunya. Tidak, wahai Tuan Raja, aku tidak akan menjual agamaku hanya karena dunia. Kira-kira kalau kena ke kita gimana? Kematian depan mata mau disembelih gitu nih. Tapi kalau kita mau, wanita cantik-cantik udah nunggu, kedudukan udah nunggu, berderet mobil sedan meleming-meleming sudah nunggu depan kita. Masjid tanpa permata sudah ada, pakaian kebesaran sudah ada, ditukar dengan putus leher. Pilih mana Pak? Kira-kira Bu? Pilih mana? Dari model-model kita nih ya Allah, insya Allah kuat lah iman kita. Aku tidak akan menjual agamaku karena dunia. Fa in kana laka wilayatu qat'i unuqi falaysa laka wilayatu qat'il iman. Apa dia jawab? Kalaulah kau bisa menebas leher, kalaulah kau bisa memutuskan leherku, wahai raja, tapi engkau tidak akan punya kuasa untuk memutuskan. Silahkan kau tebas leher, tapi kalau iman tak akan bisa kau tebas. Ini, Masya Allah, udah capek perang lagi, kalah lagi, mau dibunuh lagi. Orang yang kuat iman, pontang-panting kayak apapun, mau hujan, mau panas, dia tak pernah mundur. Apa kata raja? Diperintah oleh raja Fa'ala Rabbukum Mirasi. Dah. Kata raja
raja repas aja tuh dia punya kepala. Fakutiha wa daro karo si sahibihi salah sama roh. Wa kana yaqra'u ra'su fa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Kemudian putuslah kepala itu sama seperti orang yang pertama, mutar 3 kali lapangan. Ia membaca ayat yang berbeda. Apa ayat yang dibaca? Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Ketahuilah bahwa dia mendapatkan kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi sekali derajatnya di sisi Allah. Qutufuha daniyah. Tak tanggung-tanggung, dia punya surga itu, tanamannya, buah-buahan yang ada di sana itu, buahnya mendekat kepadanya. Tanpa susah payah lagi dia punya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepala yang mutar tadi yang kedua, wasakata fawaqa 'inda ra'sil awal. Kemudian setelah 3 kali mutar baca ayat tadi, terdiam, kemudian merapat kepada kepala, berjejer dengan kepala yang pertama. Kagum orang melihatnya. Aduh, ini bangsa apa ini? Satu lagi kata raja, marah raja, udah kesini, satu lagi, panggil lagi. Wa'adibah Kaisar Akbar Syadidan, ini udah marah betul yang ketiga. Wa amara ayyukhadha salih wa qala ma taqulu anta hal tadkhulu fini wa aj'aluka amiran wa adrakathu syaqawah. Allahu Akbar. Kemudian raja panggil orang yang ketiga, gimana pendapat kamu? Kau udah lihat kan 2 orang ini? Mau dah? Aku beri tawaran yang macam tadi itu, enak-enak. Nah, nyaman ada tinggal kepala kau. Udah, mana pendapat kau? Apa yang dia dapatkan? Fa'adrakathu syaqawah. Maka orang ini telah tertimpa kecelakaan. Wa qala dakhaltu fi dini wa ikhtartu dunya 'ala al-akhirah. Siap tuan raja, aku akan masuk memeluk agama. Tidak masalah, akhiratku ku ganti dengan dunia yang telah kau tawarkan kepadaku. Aku tidak biasa mati model begini, tidak nyaman aku, nyaman aku. Jadi udah aku ikut kau aja, so nyembah ini. Udah, kata raja, wahai wazir itu menteri, di waziri. Faqala Kaisar li waziri, uktub lahu risalah wa'ti khal'an wa kusan wa alaman. Dah, tolong tulis MOU, apa yang udah kita sepakati bersama yang sepadan untuk dia berikan kepadanya. Yang tadi itu berikan kepadanya. Maka apa kata si menteri? Wahai raja, ya mulku, bagaimana aku bisa memberikan kepadanya sesuatu dari tawaranmu, dari hadiah darimu, kalau aku tidak akan pernah mengetes dia, mencoba dia benar apa enggak dia di pengakuannya kepada kita. Maka si wazir tadi itu langsung berkata kepadanya, kamu yang sudah rela meninggalkan agama demi tawaran kami, kalau memang pengakuanmu itu benar, ucapannya itu benar, coba aku tes kamu sekarang agar bisa membunuh seseorang daripada saudara. Jadi dia suruh membunuh kawannya yang dari kerajaannya, siapa tadi, Umar bin Abdul Aziz. Coba kau bunuh. Akhirnya dipanggil 1 orang. Benar, si mal'un, si maktul, orang yang terlaknat, orang yang terhina ini tega dia membunuh sahabat. Langsung di tempat sahabatnya yang sama-sama perang, suka duka dengan dia berangkat dari sana, dibunuhnya sama dia. Ini kalau udah rakus ini model begini, betul apa enggak? Dah rakus, dah tuli dulur, dah tuli kawan setir, dah tuli dia. Yang penting nyaman dia, enaknya dia tukar pokoknya demi dunia. Dia bunuh. Kemudian setelah berhasil dibunuh, raja pun percaya
diperintahkan oleh Allah, tapi si menteri ini bintang. Si menteri rajanya ini bintang. Tuan raja kata si menteri, hadza laisa minal aqli wal basar. Mengkulihat-lihat ini tidak masuk akal. Masa dia mengorbankan kawannya? Kecerdasan macam apa, kepintaran macam apa, kemauan macam apa yang model begini? Dulurnya yang susah payah dengan dia jadi dibunuh. Apalagi kita, siapa kita nih? Tak usah dipercaya sama orang model begini aja. Mulanya dia masuk ke agama gitu. Digitukan sama si menteri. Akhirnya apa kata mereka? Selesaikan dia. Rugi tak kira-kira? Kawannya dibunuh, dia udah keluar dari agama Islam. Dan ini tampak sekali ketika terputus kepalanya itu janji Allah kepadanya, faqatalu wa qatala rasul wa dara fil medan, mutar 3 kali di lapangan alun-alun kepalanya. Dan apa yang dibaca oleh kepala yang terlaknat, yang terhina itu, afaman haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunqidhu man finnar. Allah, apakah kamu ini akan bisa merubah nasib? Bisa tak kamu ini merubah nasib yang udah pasti ketentuan azab atas seseorang? Dikira dia bisa merubah nyaman dengan azab tadi itu. 2 sudah enak, udah nyaman kembali kepada Allah. Dikira dia nasibnya dengan pindah agama tadi itu, dia bisa mengelabui. Saya nanti masih bisa Islam lagi. Yang penting saya selamat, yang penting saya dapat takhta, yang penting saya masih hidup. Dikira ketentuan kematian atas dia ini bisa terbantah. Apakah bisa kau bantah? Kalau kau pasti mati, ya mati. Kau mau nyembah Allah mati, tidak nyembah Allah mati. Kau terima tawaran raja mati, tidak terima tawaran raja mati. Yang 2 tidak terima tawaran raja mati. Dikira dia kalau dia terima tawaran raja, dia tidak mati. Tuan aja tidak bisa diganggu-gugat. Ketentuan azab tidak bisa diganggu-gugat. Azab oleh Allah. Apa tunqidhu man finnar. Dikira bisa kali menyelamatkan orang yang udah ada di nerakanya Allah. Tidak bisa. Siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa. Fasara ila azabillahi ta'ala. Na'udzubillah. Orang ini berada di dalam nerakanya Allah. Mutar kepalanya tadi, wasakana fitur fil midan wa mahadara inda raksai. Sayangnya kepala tadi mutar 3 kali, tidak bertumpuk kepada kepala yang 2 yang pertama, melainkan ia menyendiri ke pojok lapangan